Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kita dapat orderan di rumah saja, di rumah saya, tetangga perumahan sini. Servis kilometer 120.000 teman-teman. Itu beliaunya mengambil tune up komplit, gurah, sel klep, dan kuras minyak rem. Terus pengecekan detail lainnya dengan beberapa keluhan yang tidak seberapa intens, seperti wiper aja semprotannya kurang kencang. Ya, kali ini saya akan membuat 3 konten untuk mobil ini, untuk penggantian ganti oli mesin, ganti oli transmisi, sama setel klep detail. Ya, mungkin backgroundnya mobilnya tetap mobil ini, tapi ini saya akan buat sedetail mungkin untuk 3 konten tersebut. Untuk yang ini, sekarang ini saya akan membuat konten penggantian oli mesin. Saya sering sekali ditanyain caranya ngecek level oli gimana, isinya berapa. Itu akan saya praktekkan di video kali ini ya teman-teman. Simak baik-baik, kalau bisa jangan di skip. Yang pertama, kita siapkan alat-alat kita, alat penunjang untuk penggantian oli mesin dan filter oli. Tentunya yang pertama adalah kunci 17 untuk baut tap oli. Bisa pakai ring seperti ini, bisa pakai kunci kombinasi atau sok, terserah teman-teman. Kuncinya di rumah ada apa, yang penting bisa digunakan kunci 17. Terus kita pakai ratchet kecil, kunci filter oli. Ukurannya kalau Honda yang original 063. Tapi kalau teman-teman beli ada 2 mobil atau 3 mobil dengan merek yang lain, saran saya mending beli ini, kunci filter oli yang universal. Ini bisa dipakai semua ukuran mobil. Buat Innova bisa, buat ukuran yang besar-besar ini bisa. Dia bisa buat melepas sama memasang kembali. Tapi untuk soknya ukurannya setengah ya, setengah. Ini kan 3/8. Yang ini 1/2. Alat-alatnya sudah. Terus dongkrak. Ini dongkraknya kalau bisa pakai dongkrak teman-teman aja. Dongkrak mobil bawaan saya itu rusak karena keseringan dipakai. Ini saya beli yang Tekiro ukuran besar, jadi seperti bawaannya mobil CR-V atau Accord yang panjang. Jadi ini enak. Sudah dapat gini juga. Kalau mau beli harganya kurang lebih 200 ribuan lah, di marketplace banyak. Terus bahan yang harus disiapkan tentunya adalah filter oli, terus ring tap oli. Ini washer atau packing atau ring, bahannya dari aluminium M14 kalau tidak salah teman-teman. Nah, terus kalau tidak ada ring tap oli ini bisa dipakai ring yang lama, dipakai lagi aja tidak apa-apa selama ringnya masih tebal. Atau untuk cara-cara teman-teman yang tidak punya ring, biasanya dikasih seal tip ini teman-teman. Seal tip diulirkan ke dratnya baut tap oli, tapi kita selalu pakai standar, pakai ring. Untuk harga filter oli kurang lebih ya 40.000 sampai 50.000 yang original. Kalau pakai merek apa terserah teman-teman, bisa merek Sakura, merek Ken, terserah, pokoknya diganti secara rutin. Kalau ring tap oli ini sekitar 3.000 sampai 10.000 lah paling mahal kurang lebih. Terus tentunya yang dipakai lagi adalah oli mesin. Oli mesin ya, terserah oli mesinnya teman-teman pakai apa. Kalau mobil pelanggan ini dari baru ya pakai Honda Gold ini saya siapkan. Terus disiapkan lagi bak pembuangan oli mesin, bak kotor, sama alas ya buat kita tiduran di bawah mobil biar tidak kotor punggung kita. Ya, mari kita praktekkan untuk penggantian olinya. Yang pertama ya kita dongkrak dulu mobilnya teman-teman. Dongkrak pakai yang model gunting gini aja enak. Nggak usah sebenarnya pakai jack stand lebih safety, cuman teman-teman kalau nggak pakai jack stand, pakai dongkrak ini juga aman, cuman jangan digoyang ya mobilnya ya, jangan sampai kegoyang, takutnya bisa roboh. Bannya nggak usah dilepas teman-teman ya. Jadi dipaskan dongkraknya itu yang benar di sisinya ini, yang ada lebihnya, plat lebih nih ya. Ini kan plat, ya lebihnya ini memang tempatnya dongkrak. Sampai ketinggiannya disesuaikan dengan teman-teman cocoknya gimana. Kalau tinggi sekali monggo, atau biasa aja silakan. Terus kita siapkan alasnya ya, bisa pakai karton, koran, atau pakai alas seperti ini, atau
sliper mekanik kalau ada teman-teman ya. Ya kalau gini aja sudah cukup kok. Yang penting punggung kita tidak kotor. Untuk penggantian awalnya teman-teman tidak ada ketentuan, bisa dari ring tap oli, baut tap oli dulu atau dari filter oli dulu. Kalau saya sukanya dari filter oli dulu ya teman-teman, biar nanti kita yang apa namanya, yang baut tap oli ini keluarnya bebas. Ini kita sikat dulu. Kalau kunci 063 ukuran 063 untuk Honda, filter oli Honda ini pas teman-teman, jadi tidak mungkin slack. Kalau teman-teman tidak ada kunci filter oli di rumah, biasanya teman-teman lain itu dilubangi pakai obeng, tapi ya netesnya buahnya ya, terus dirusak gitu. Ini masangnya cuma pakai tangan aja. Ya, kita tinggal kendori aja. Kalau kesusahan digedrik-gedrik ini aja ya, ini aja enak. Kita lepas. Biasanya ini teman-teman ya, ini nempel di dindingnya filter oli gini, ya nempel gini. Nggak mau lepas, dia lengket, terus kita tumpuk. Ini saya yang sudah lepas ya, kita tumpuk lagi dengan ini. Kalau kita tidak teliti, akhirnya dia sealnya dobelan sehingga bocor. Kalau ketahuan tidak apa-apa, tapi kalau bocor di jalan, oli netes, selain membahayakan pengendara lain dan oli kita juga bisa habis, akhirnya macet ini mesin kita. Ini terus kita lap sampai bersih. Nah, lap ini juga berfungsi untuk memastikan seal tadi itu nempel di sini apa enggak. Terus kita pasang filter oli yang baru ya. Filter oli pakai merek terserah, ada merek Ken, merek Sakura, terserah. Yang penting merek itu original, jangan Honda tapi palsu. Mending merek lain, yang penting original, Aspira atau apa terserah. Terus kita kencangi lagi biar nggak kelupaan nanti. Kencangannya kurang lebih 2,5 kilo. Oke, tinggal kita buka baut tap oli. Ya, kita buka baut tap oli pakai kunci 17. Teman-teman jangan bukanya jangan gini ya, jangan ditahan gini, kesusahan. Jadi agak sedikit disentek. Ini kunci disentek gini. Ya, ini sudah saya kendori tadi gini ya. Jadi agak sedikit dipukul, dihammer ininya. Pakai tangan aja tapi ya. Udah, kita siapkan baknya lagi, kita buang. Kalau Mobilio tanpa ngelepas dek teman-teman, jadi lebih mudah. Nah ini, kita buang, nanti kita ganti ininya. Terus isi oli berapa banyak itu tergantung kita buangnya ini teman-teman. Kalau kita buangnya masih banyak, masih deras ya, kita ngisinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita sampai netes penuh dengan kondisi mobil didongkrak separuh gini, mobil otomatis kan miring. Mobil miring dia kalternya juga ikut miring. Akhirnya olinya itu yang terbuang lebih banyak dibandingkan kalau kita dongkrak dua-duanya, mobil datar atau di lift di bengkel-bengkel itu dia biasanya isinya 3,8 sudah cukup, 3,8 liter ya, dari sisa 2 liter. Tapi kondisi miring gini saya tidak pernah bisa 3,8 liter. Biasanya ya 4 liter itu mentok dipakai semua teman-teman. Ini kita ganti baut tap olinya ya, ring tap oli yang bahannya dari alumini ini ya. Ini yang lama, kita ganti yang baru. Sorry teman-teman, diralat sama Kanjeng Dimas dan lain-lain yang trainingnya lebih tinggi dari saya. Untuk pengencangan filter oli itu cuma 1,5 kilo ya teman-teman, baut seperti baut 10. Diralat teman-teman, ini pengencangannya cuma 1,5 kilo aja ya, nggak usah terlalu kencang, biar nanti yang ngelepas juga nggak terlalu susah. Dan juga torsinya memang seperti itu ya teman-teman ya, mohon maaf diralat tadi. Nah ini kita biasanya sih nggak kanti apa, nggak terburu atau nggak sabar. Masih banyak itu kita isi apa, kita tutup baut tap olinya. Tapi ini kita nunggu sampai netes-netes seperti ini kan, otomatis kan sudah hampir bersih ya. Ya ini kan netesnya tuh enggak deras, barangnya tinggal tetesan aja. Ini kita tutup. Ini kalau gini isinya pasti 4 liter teman-teman, nggak bisa 3,8 200 ml itu. Biasanya kita 1 galon kita pasti nggak pernah sisa. Terus untuk kekencangan baut tap ini, baut tap
oli mesin ini 4 kilo ya teman-teman ya, kekencangannya. Ya teman-teman, kita pastikan lagi kencangannya, tap olinya, jangan sampai ini. Ya. Udah oke. Setelah itu ya kita tinggal ngisi olinya ya teman-teman ya. Ngisi oli, kita langsung 4 liter kita isikan semua. Tapi kalau mau ragu, dicoba dikurangi dulu aja 200 liter, nggak usah diisi semua. Biar teman-teman tahu nanti caranya ngecek level oli yang benar itu seperti apa. Jangan di skip ya, biar informasinya yang didapat itu maksimal, tidak terpotong-potong, tidak salah dalam pekerjaan nanti. Ya, ini kita siapkan corong yang bersih. Kalau tidak ada corong ya pakai botol. Kita isikan semua Honda Eprogolnya 4 liter mentok. Ya kita isi biasa aja pelan-pelan, jangan sampai tumpah ya teman-teman ya. Ya bersih-bersihnya, biasanya tumpah-tumpah ke sini kita bersihkannya malah agak susah. Kita habiskan sampai ya enggak tetes terakhir ya, seperti ini sudah oke. Nanti kita cek level olinya teman-teman ya. Kita tutup lagi. Setelah itu untuk ngecek level olinya, jangan kondisi mobil miring atau didongkrak seperti ini ya. Kita lepas dongkrak dulu biar mobil datar. Kita turunkan ya, dongkrak kita sudah los gitu. Mobil sudah datar ya. Baru kita cek level olinya. Caranya seperti ini teman-teman, jangan dicek langsung ya. Otomatis pasti akan ini apa? Lebih biasanya. Kita harus starter dulu beberapa detik supaya olinya bisa muter semuanya ke engine. Nanti kita baru tes level olinya. Untuk ngecek level olinya kita start dulu ya teman-teman ya. Start dulu, mesin hidup, biarkan aja sekitar 5-10 detik biar olinya naik. Kita matikan. Kita lepas dipsticknya, kita lap, dimasukin lagi. Ya, oke. Baru kita lihat levelnya. Ya, blur mas. Ya. Ini pas teman-teman. Bening ya. Kelihatan. Ini pas di sini. Cuman maaf ini olinya kan kuning. Pas di level teratas. Jadi biasanya kalau kita ngetap kondisi tadi mesin miring biasanya kurang segini, tapi tidak masalah karena dia masih batasnya tidak sampai kelebihan, tidak sampai turun jauh. Biasanya kalau kita sampai habis netes tadi, mentok tadi, tetes terakhir, biasanya kurang-kurang dikit seperti ini. Ya, ini sudah oke. Dipastikan lagi aja mas, ditancapin lagi. Agak ngeblur. Ya, kelihatan ya teman-teman ya, ini pas di lubangnya, nih lubangnya yang terakhir, yang paling atas. Ya, sudah mungkin itu aja sharing kali ini penggantian oli. Jadi isinya antara 3,8 liter sampai 4 liter atau 1 galon itu sendiri. Mungkin sedikit sharing itu aja, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa ganti oli sendiri di rumah, nggak usah takut, yang penting ada alat, terus agak cari keringat sedikit, dan kita bisa bersih-bersih mobil kita sendiri. Semoga itu aja, semoga bermanfaat, semoga kita diberikan kemurahan rezeki, kesehatan, dijauhkan dari wabah penyakit. Terima kasih.